Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ini titik kita start survei serentak. Jadi dari masjid itu Siti Khadijah 100 meteran. Nah, ini rumah contoh. Nah, kalau ini kan rumah contoh, biasanya kalau rumah contoh itu dibagus-bagusin. Makanya nanti kita lihat yang realnya yang dipasarin. Itu bedanya kayak gimana gitu. Kalau umumnya kan gitu kan ya Pak. Makanya kita lihat realnya aja deh nanti ke sana gitu. Cuma Pak, nggih monggo. Tapi yang jelas Bapak Ibu, di sini alhamdulillah kita sudah akad itu lebih dari 2000 unit. Hampir sekarang itu kan di Blok Kiam Air 500-an, jadi 2500. Jadi udah banyak. Ada beberapa perbedaan. Jadi tiap tahun itu kita terus upgrade Pak, rumah itu. Jadi kalau di take operan dulu Pak, kok dulu ada yang belum di keramik belakangnya, belum di uruk. Emang dulu angkatan pertama seperti itu Pak, banyak PR-nya. Itu cuma kan developer terus perbaikan sehingga ini nanti lebih sempurna gitu. Jadi kayak ini keramiknya kita udah full Pak. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot nguruk dapur, nggak usah repot-repot ngeramik gitu. Nah, jadi tinggal satu tuh itu nutup 60 cm kali 3 meter itu. Yang buat talang air aja itu Bapak Ibu bisa pakai seng juga bisa sih itu. Tuh. Nanti kita lihat realnya ke sana. Jadi beberapa kelebihan kita itu Bapak Ibu, pertama double dinding nih. Jadi antar rumah sana Bapak Ibu sama ini itu dindingnya masing-masing, belakangnya sampingnya juga. Tuh. Jadi double dinding itu Bapak Ibu bukan cuma depannya aja, kan biasanya kalau rumah subsidi kan double dinding cuma depannya aja nih. Nah kalau belakangnya itu enggak, nah kita udah semuanya sampai belakang full gitu. Terus yang kedua Bapak Ibu, kelebihan kita sebelum dipasarkan sertifikat itu udah pecah. Nah, jadi antar rumah 1 sama rumah 2 itu udah masing-masing. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang ketika dipasarkan nggak pecah pun aman, yang masih induk, dengan catatan si developernya amanah gitu loh. Karena kan rumah subsidi itu pada umumnya developer itu kan minjem duit ke bank untuk bangun, namanya KYG. Nah kadang si developer nunggu duitnya turun dulu, kalau udah akad turun baru proses pecah sertifikat gitu. Pada umumnya seperti itu, hampir sebagian besar seperti itu. Tapi kadang ada beberapa developer yang nggak amanah, yang ketika akad itu harusnya dia langsung proseskan pecah sertifikat, ternyata enggak, terus dia kabur. Yang dirugikan siapa? Customer gitu loh. Kenapa? Karena yang bisa mecah sertifikat itu adalah developer, bank nggak bisa, karena yang megang sertifikat itu adalah developer. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu di Gria Family 4 Cibitung ini pertama karena developernya pakai duit sendiri nih bangunnya, nggak minjem dari bank, sehingga kita urus semuanya. Jadi rumah itu sebelum dipasarkan udah pecah sertifikat. IMB-nya sudah masing-masing unit. G1 nomor 1 sama G1 nomor 2 udah, monggo. 2 itu udah pecah. Jadi semuanya udah masing-masing. Sehingga ya Bapak Ibu, ketika 1 tahun dari akad itu udah balik nama ke Bapak Ibu sebagai pemohon dan sudah SHM, bukan hak guna bangun lagi. Itu seperti itu. Pak, saudara saya masih hak guna bangun, nggak masalah juga. Tapi nanti ketika akad, di perumahan lain Pak, di perumahan lain saudara saya hak guna bangun nggak apa-apa. Cuma nanti ketika sudah lunas dia harus ngurus sendiri, harus bayar lagi gitu. Nah kalau kebagusnya di sini Bapak Ibu nggak usah ngurus itu, 1 tahun udah SHM dan udah balik nama, udah dibantu sama developer untuk proseskan itu dan nggak usah bayar lagi gitu. Sudah ada di DP All In itu gitu. Jadi kalau untuk surat-surat udah sedetail itu Bapak Ibu, developer memikirkan, Bapak Ibu nggak usah mikirin SHM lagi karena udah SHM gitu. Terus yang kedua Bapak Ibu dari transaksi ya, owner pengennya sesariah mungkin gitu, sesariah mungkin. Karena kan transaksi itu kan nggak cuma hubungannya di dunia aja ya, pengennya kita sampai akhirat juga lancar gitu. Nah yaitu cari yang tanpa riba gitu loh. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu yang akad 2000 lebih ini, monggo. Itu semuanya pakai bank syariah. Nah bank syariah pun Bapak Ibu ada namanya tajir denda.
Dalam bank syariah ada namanya tajir. Nah, dalam perbankan syariah itu dibicarakan tajir itu bukan untuk keuntungan bank, tapi untuk lembaga sosial. Tapi bos itu kan punya guru spiritual, punya Pak Kiai gitu loh. Nah, Pak Kiai beliau itu bilang kalau masih ada denda itu masih tergolong riba gitu. Jadi kalau dalam syariat itu masih tergolong riba jahiliyah. Nah, sehingga bos ini negosiasi ke beberapa cabang bank. Saya punya rumah sudah jadi, nanti siapa yang mau mengakadkan dengan catatan di PK itu perjanjian kredit tajir itu dihilangkan. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kenapa kok kita akad nggak ke semua cabang bank, gitu loh, nggak ke semua cabang bank? Karena memang kita cari cabang-cabang BTN Syariah ataupun BSI. Kalau BSI kebetulan ini udah lama nggak ada akad yang subsidi, nggak tahu agak. Jadi kita fokuskan ke yang BTN Syariah. Nah, itu yang cari yang tidak ada denda, gitu, tidak ada denda. Tapi kan Bapak Ibu, Mas, tapi kan tetap Bapak Ibu, namanya bank itu kan lembaga keuangan ya, bukan lembaga sosial. Nah, sehingga kalau sampai 1 bulan nggak ada cicilan, bank pasti tetap telepon. Pak, ini belum ada cicilan masuk nih, udah 1 bulan, bagaimana? Oh iya Pak, saya nanti mau double bulan depannya, udah double tanpa harus membayar denda. Atau Pak, saya udah di PHK nih, nggak apa-apa, Bapak bilang aja, Pak, saya udah di PHK, saya ingin mengajukan cuti cicilan. Nanti sama bank diarahkan tuh, nanti ngisi form apa. Biasanya ada yang dikasih cuti cicilan 6 bulan atau 1 tahun. Jadi yang penting Bapak Ibu ada komunikasi sama bank. Kalau yang ditempel-tempel ini rumah dalam pengawasan bank itu customer yang nggak mau komunikasi sama bank, dia nggak mau nyicil tapi nggak mau bilang alasannya apa gitu. Jadi yang penting ada komunikasi sama pihak bank. Itu Bapak Ibu. Terus untuk bangunan Bapak Ibu, kelebihan kita itu rumah subsidi pada umumnya semuanya Bapak Ibu ya, pertama cicilan flat sampai lunas gitu loh. Jadi kalau sekarang itu cicilannya 1.430.000 itu sampai lunas segitu terus gitu. Harga itu udah dipatok, harga itu yaitu 185 juta. Baik yang tipe 21 kamar 1, yang tipe 27 kamar mandinya di tengah sini, atau tipe 30 yang dinding belakangnya itu cuma 1,5 meter, sama harganya sama. Pak, ya Pak Haji ya. Gitu. Yang membedakan itu biasanya DP all in. Pak, di sana DP-nya 5 juta, kalau DP sama, sini juga cuma 5 juta. Cuma kita infoin Pak, selain DP all in, selain DP kan ada biaya notaris, biaya SHM tadi, balik nama ke Bapak Ibu. Nah, itu semuanya 20.300.000. Dibayarkan ketika akad. Nah, nanti kalau ada SBUM, itu bantuan uang muka dari pemerintah 4 juta, itu kita kasihkan ke Bapak Ibu. Boleh nanti buat cicilan, buat renovasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena SBUM sekarang itu turunnya nggak tahu kapan. Beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu turunnya paling lama 1 minggu dari akad. Makanya kalau tahun lalu Bapak Ibu SBUM 4 juta ini nggak dikasihkan ke customer, tapi kita langsung manfaatkan untuk motong harga, gitu lah. Jadi dulu, kalau sekarang kan DP 5 juta, jadi motong harganya cuma 5 juta. Kalau dulu ada tambahan 4 juta dari pemerintah, motongnya 9 juta, jadi lumayan. Makanya cicilan yang tahun lalu lebih murah, beda 40.000 dengan sekarang. Kenapa? Karena tahun lalu SBUM-nya kita manfaatkan untuk motong harga, gitu. Kalau sekarang ini nggak tahu nih, yang akad Januari sampai sekarang aja belum ada yang turun SBUM-nya. Gitu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk bangunan nih Bapak Ibu, ini adalah contoh rumah kita. Jadi pertama double dinding. Nah, ini carportnya full. Biasanya kan kalau rumah subsidi itu cuma jalan motor aja, ininya masih tanah, kita udah full. Terus di sini kita kasih bak taman nih. Nanti kita bantu sedikit rapihkan tanah untuk Bapak Ibu cocok tanam di situ. Atau Bapak Ibu nanti di plester, setelah serah terima kunci, Bapak Ibu mau dikasihkan office. Nggih, monggo. Nggih. Mas ya. Ya Mas Ibnu. Nah, kalau
Setelah serah terima bangunan Bapak Ibu mau di kanopi seperti itu silakan, di pagar silakan. Yang nggak boleh itu yaitu di tingkat, nunggu 5 tahun dulu gitu. Tapi kalau seperti itu nggak usah nunggu 5 tahun, setelah terima bangunan langsung digituin ya Pak. Atau kayak yang di TikTok itu dikasih sofa yang di sini cakep gitu, nggak apa-apa. Karena kan kita rumah subsidi. Udah bisa, masih udah kuat. Apanya? Tingkat tetap harus nyuntik cakar ayam tetap. Cuma enggak kan rumah subsidi Bu. Kecuali kalau yang komersil tuh yang harga 800 itu udah kuat. Atau Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kelebihannya Bapak Ibu di sini nggak usah rebutan tembok. Kalau rumah subsidi kan biasanya cuma satu, nggak double. Nah itu kalau Bapak Ibu mau ningkat, mau renovasi, rebutan sama tetangga. Kalau di sini kan masing-masing, cuma nyuntik ceker ayam doang gitu. Di sini pun udah diceker ayam, tapi cuma 2 nih Mbak, sini bangun kaki Mbak, terus sama belakang sana. Itu tiap rumah biar tujuannya nggak goyang aja, biar lebih tambah kuat aja. Tapi bukan buat standar di tingkat gitu. Nah Pak, kalau itu di tingkat kenapa? Karena dia pembeli cash. Beliau pembeli cash sehingga di tingkat, silahkan. Tuh beliau ini tuh kelihatan Pak, ceker ayamnya suntikannya kan ke atas. Tapi temboknya tetap pakai tembok dari developer, nggak usah bikin tembok baru gitu. Gitu. Terus ke dalam yuk Bapak Ibu yuk. Nah ini kita udah daun pintu itu udah sama jendela udah jati. Dan nggak depan aja Bapak Ibu, kamar juga udah jati tuh, 2 udah jati. Listrik 1.300. Nah ini catnya aja cat jotun. Jadi di rumah beliau si bos itu pakainya jotun, pakai jotun. Di rumah beliau pakai jati. Bangun rumah beliau pakai semen, kita pakai semen. Ya. Subsidinya. Ya. Yuk masuk ke dalam. Nah ini kamar 2 nih Bapak Ibu. Kamar tidur utama 3x3. Ini kamar tidur anak-anak. 3 kali 2,5. Nah kita borkan nanti 20 meter Bapak Ibu. Jadi andai kata 20 meter belum ngalir, kita borkan lagi sampai keluar air. Tapi yang jelas yang blok C itu dulu pertama kali kita launching, itu cuma kita borkannya 13 meter dulu, cuma 13. Dan sampai sekarang udah 5 tahun masih bagus ngalir. Tapi sekarang Bapak Ibu nggak 13, kita borkan 20 gitu. Dan mesin airnya ini merek Shimizu, bukan Sanyo yang 300.000. Ini yang berkualitas Shimizu gitu. Ini bak taman dapat, zincnya dapat, kecuali keran-kerannya nanti beli sendiri. Kelistrikan juga dapat Pak, saklar-saklar kayak gini dapat. Cuma nanti lampunya yang masing-masing bohlamnya. Tapi kalau itunya udah dapat semua. Karena nanti Bapak Ibu ngecek di rumah contoh ada yang belum dipasang. Saklarnya itu belum dipasang, bukan berarti nggak dipasang sama developer, belum aja. Itu sih Bapak Ibu, bedanya ini nih pelapon. Pelapon itu aslinya 3 meter cuma segini. Ini tuh contoh andai kata Bapak Ibu nanti mau ditinggiin, masih ada space 50 cm, setengah meter. Itu Bapak Ibu. Baik, itu aja Bapak Ibu, nanti sesi tanya jawab. Silakan di sini, yang penting lengkapi berkas aja, nggak ada pembayaran uang apapun. Jadi Bapak, pamanya nanti akadnya di September, bayarnya September. Kok 1 minggu dari sebelum akad tiba-tiba ada info, Pak Bapak dipindah tugaskan ke Surabaya, otomatis kan nggak jadi ngambil. Ya udah Bapak bilang aja, Pak, saya nggak jadi ngambil nih. Udah nggak ada kewajiban bayar uang apapun. Toh rumahnya kita jual ke orang lain, jadi Bapak nggak rugi, nggak keluar duit. Developer juga nggak rugi karena rumahnya kita jual ke yang lain gitu. Jadi kita belajar sesyariah mungkin, jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Kalau pada umumnya kan Bapak Ibu nih milih blok bayar 1 juta, terus besok bilang Pak saya nggak jadi, angus kan, seperti itu. Kita nggak. Bapak Ibu pilih blok gratis, ACC gratis, bayar DP all itu nanti Bapak Ibu ketika udah salaman sama orang bank gitu, baru bayar. Sehari sebelum salaman kok Bapak Ibu kayak tadi ada di blok R itu
sehari mau akad dia ternyata cancel, Pak saya pindah ke Surabaya. Ya udah, kita cancel, kita jual rumahnya ke orang lain, pakai data orang lain, nggak pakai dia. Karena Bapak Ibu nggak bisa Pak, nanti kalau saya cancel nama saya disalahgunakan, nggak bisa. Karena akad subsidi itu wajib orangnya datang, wajib tanda tangan. Jadi nggak bisa pamannya data ibu disalahgunakan sama kita, nggak bisa. Karena jangankan itu ya, yang suami istri, kalau istrinya nggak datang aja nggak bisa akad, harus dua-duanya. Apalagi kalau suami istri nggak datang, berarti nggak bisa disalahgunain datanya, nggak bisa. Apalagi single parent ya sama seperti orang yang belum menikah, yang masih jejaka, cukup si pemohonnya aja gitu. Itu seperti itu. Kamar mandi udah di belakang, udah. Nanti ada yang pertanyaan silakan Bapak Ibu. Itu saja untuk sekilas pandang perumahan kita. Kita juga udah ada masjid besar, ada lapangan berkuda, lapangan memanah. Jadi alhamdulillah kita dapat penghargaan dari pemerintah itu 3 kriteria. Pertama, fasilitas terbaik se-Indonesia. Yang kedua, keterhunian terbaik se-Indonesia. Jadi yang terhuninya itu banyak. Kenapa? Karena memang renovasinya minim. Rumah subsidi itu kan kalau nggak punya duit minimal 30 sampai 50 juta nggak bisa ditempatin. Umumnya seperti itu. Kenapa? Karena SPT-nya harus buat lagi, sumur harus buat, harus renovasi banyak. Paling nggak umumnya harus punya duit 50 juta baru bisa pindahan. Kalau di sini Bapak Ibu mindahin ini aja, nutupin aja udah cukup. Di blok R1 itu dia pakai seng aja, udah pakai bajaringan itu. Nggak cuma dia bilang habis berapa Pak, saya bilang 500.000 gitu, dia masang sendiri. Udah, ini kita kasih mesinnya, sepiteng udah gede, nggak usah gedein. Iya, di pas bak taman itu. Makanya alhamdulillah tingkat keterhuniannya lumayan tinggi di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kualitas bangunannya. Kualitas bangunannya kita termasuk terbaik. Kenapa? Karena double dinding rumah subsidi, terus tipenya terbesar 36. Biasanya kan rumah subsidi 30, 27 dan nggak double dinding gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Kalau di Google Map ada ulasan-ulasan negatif nggak apa-apa, itu sebagai masukan dari Bapak Ibu. Cuma jangan juga jadi patokan utama, karena kan lihat presentasinya yang memberikan bintang 5 itu berapa, bintang 1 itu berapa. Alhamdulillah kita 95% memberikan bintang 5, dan yang 5%-nya ada yang 1, yaitu nggak apa-apa, wajar, karena kan kita juga bukan perumahan yang sempurna gitu. Cuma yang jelas developer terus memberikan perbaikan-perbaikan, contoh ya keamanan terus diperbaiki, ada CCTV, ada security dan lain sebagainya. Banjir umpamanya juga drainase terus kita perbaiki. Alhamdulillah di sini nggak banjir. Tanggal 5 Maret kemarin kan hampir seluruh Bekasi itu banjir, di sini enggak. Tuh, karena andai kata kali CBL meluap, Pak, meluapnya itu daerah Babelan. Bukan sini, karena Bapak Ibu kalau ke gerbang utama lihat kali CBL itu dalam banget, 10 meter kedalamannya sampai gini. Jadi meluapnya itu daerah sana. Tapi Bapak Ibu itu kan kata marketing, kata saya. Makanya Bapak Ibu nanti survei itu ke yang udah nempatin tuh kan banyak tuh pada. Nanti diacak blok ini satu, sana satu, Pak kemarin banjir enggak gitu. Jadi tanya ke warga juga. Kalau saya kan pasti bagusin dong marketing gitu. Jadi tapi Bapak Ibu silakan tanya ke warga di sini gimana Pak pengalaman di sini apa. Kan di sini kayak blok C aja hampir 5 tahun tuh, udah hampir penuh, 90% udah terhuni rumahnya. Tuh. Itu sih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang saya berikan. Nanti silakan kita bareng-bareng ke blok yang kita lagi pasarkan. Itu aja, mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.